wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel aku, Wulan Channel. Kali ini aku mau lanjut cerita tentang pengalaman aku pasca operasi laparotomi kista endometriosis dan usus buntu. Oke, di video sebelumnya ya, aku kan udah cerita nih, udah sharing pasca operasi kista endometriosis dan usus buntu secara laparotomi. Nah, kali ini tuh aku mau lanjutin nih setelah apa yang aku alami ya setelah aku operasi dan penanganan setelah operasi yang kurang lebih aku nginep di rumah sakit itu 1 minggu, dan 1 minggu kemudian baru aku boleh pulang. Jadi waktu itu ya, kalau nggak salah itu hari Senin. Jadi tuh minggu itu kan aku emang udah pengen pulang gitu kan, udah telepon dokternya, pokoknya tuh pengen pulang gitu. Terus hari Seninnya aku udah diizinin pulang. Nah, pagi hari itu udah dikasih tahu nih untuk pemberkasan atau administrasinya, seperti biayanya, resep obat dan lain sebagainya. Kan aku dulu tuh umum ya, jadi tuh emang agak lama gitu ya proses administrasinya. Kan dikasih taunya tuh pagi. Nah, ternyata tuh selesai itu sampai sore jam 3-an gitu baru aku bisa keluar dari rumah sakit. Sebelum pulang juga udah dikasih tahu untuk seminggu ke depan buat kontrol ya, untuk ngecek kondisi jahitan perut aku ya. Jadi benangnya tuh mau diambil gitu kan, mau dilihat juga kondisinya terjadi infeksi atau tidak. Setelah sampai di rumah, pengobatan yang aku jalani hanya minum obat dari resep dokter. Obatnya itu cukup banyak ya, mulai dari anti nyeri, antibiotik, obat untuk menghilangkan atau cepat menyembuhkan luka jahitannya, dan macam-macam. Lama kelamaan aku mengkonsumsi obatnya, badan aku tuh jadi sakit. Mulai dari jantung tuh kayak berdebar cepat, terus keringat dingin, kemudian kepala mulai pusing, mulai mual. Jadi tuh lama kelamaan tuh kayak badan aku tuh udah nggak kuat gitu minum obat yang terlalu banyak. Tapi mau nggak mau tuh obat itu harus dihabisin. Jadi setiap aku minum obat itu aku langsung cepet-cepet buat tidur. Karena apa? Karena rasa di badan tuh udah gak enak gitu, hawanya tuh pusing, muntah, mau muntah seperti itu. Nah, terus sampai di rumah tuh kan jahitan kan nggak boleh kena air kan, apalagi kan aku juga ada dipasang selang kan di perut. Jadi tuh untuk mandinya pun aku dimandiin orang tuaku, dimandiin ibu aku. Jadi tuh modelnya tuh kayak di salon, kayak di kribel gitu. Jadi aku duduk tuh ya di kursi, terus kemudian tuh ibu aku tuh yang ngeramasin rambut aku, yang gosok-gosokin badan aku. Jadi tuh apa ya, secara nggak langsung gitu loh kena airnya. Dia cuma kayak di ramasin, disiram dikit-dikit lalu dilap seperti itu. Kemudian aku juga belajar gitu ya buat tidurnya tuh miring kanan dan miring kiri. Walaupun kalau dibuat miring kanan tuh sakit karena kan posisi yang ada selangnya kan di sebelah kanannya. Jadi kalau buat miring kanan tuh kayak ada ganjel gitu. Tapi tuh ya emang harus dipaksa gitu. Terus belajar buat bangun sendiri gitu dari tempat tidur, karena apa ya, kan posisi jahitannya kan vertikal ya. Jadi tuh sakit gitu kalau badan kita mau bangun seperti biasa tuh sakit. Jadi tuh harus posisinya tuh diakalin, kayak aku tuh harus miring, kemudian kaki aku tuh aku ganjel pakai bantal biar aku tuh bisa bangun kayak gitu. Dan aku belajar buat jalan ya, seperti kayak dari kamar ke kamar mandi, kamar ke ruang tamu, dan kamar ke ruang depan seperti itu. Jadi ya pokoknya tuh jangan sampai tuh badan tuh hanya buat tidur gitu, biar nggak pegel juga. Karena apa yang aku rasain tuh di atas kasur ya, cuma tiduran duduk tuh pegel gitu. Jadi aku coba dikit-dikit gitu ya, merambat-rambat di tembok buat belajar jalan. Karena susah gitu, nggak tahu ya, susah banget. Atau mungkin karena aku udah semingguan gitu ya badannya tuh tiduran di kasur di rumah sakit, jadi waktu berdiri buat jalan tuh agak geliengan gitu, sakit gitu. Jadi ya emang harus pelan-pelan, dipaksa. Nah, seminggu kemudian aku ke rumah sakit buat kontrol untuk ngecek kondisi jahitan dan selang yang ada di perut aku. Nah, saat perban dibuka ya teman-teman, ternyata jahitan aku itu infeksi di bagian bawah. Jadi tuh perut bawah ya,
itu terjadi infeksi pas lekukan perut di bawah itu loh teman-teman. Nah itu karena saat pergerakan gitu ya, kalau misal aku mau bangun atau aku terlalu miringnya terlalu berlebihan, dan itu tuh karena emang pas ditekukan perut di bawah gitu, jadi tuh jahitannya tuh kayak melebar membuka gitu, jadi tuh enggak kering sendiri, padahal yang lain gitu yang dari atas pusar sampai pusar itu udah kering, cuma yang di bawah itu ternyata tuh belum kering teman-teman. Jadi tuh ya infeksi mau nggak mau ya itu sih tetap benang jahitannya tuh tetap diambil, ditarik, tapi di bagian perut bawah itu tetap diperban, tetap diobati. Nah untuk selangnya ya teman-teman yang di sebelah kanan itu udah lubang di sekitar itu udah kering gitu, jadi saat selangnya mau ditarik tuh rasa sakit banget gitu kan, udah nempel gitu kan ya di perut kita, terus tuh kayak ditarik seret gitu pelan-pelan, duh rasanya tuh ya Allah sakit-sakit sengkring gimana gitu. Nah saat selangnya itu udah dikeluarin, yang tahu nggak sih ukurannya tuh ternyata panjang banget teman-teman, kurang lebih tuh satu kilan satu ini ini. Nah kan dikasih lihat tuh ibu aku tuh sampai kaget gitu, ya Allah bisa-bisanya gitu kan ya perut tuh bisa dimasukin selang sepanjang itu. Terus aku cuma kayak ngebatin gitu, pantas gitu kalau buat gerak miring tuh sakit banget gitu dalam, ternyata tuh selangnya tuh yang masuk ke dalam itu panjang banget teman-teman. Dan alhamdulillah sih untuk lubang selang itu enggak luka, dan benang ya yang dikaitin di perut aku juga udah diambil, dan itu juga enggak infeksi, hanya di bekas jahitan laparotomi aja yang terjadi infeksi. Nah karena aku mengalami infeksi, jadi tuh aku harus perawatan, jadi tuh kayak aku tuh setiap 2 hari sekali itu kayak undang perawat gitu ya, petugas puskesmas buat bersihin luka aku, buat bersihin infeksi aku gitu. Jadi setiap 2 hari sekali itu perban aku dibuka, lukanya dibersihin gitu ya kan, karena infeksi tuh jadi kayak ada cairan yang keluar gitu loh, cairan bening putih gitu kan, harus ditekan gitu perutnya biar cairannya keluar, dan kemudian diobatin lagi, dipasang perban lagi. Nah kurang lebih aku menjalani perawatan itu tuh selama 2-3 minggu, 3 mingguan lah, baru bener-bener perut aku tuh sembuh total ya. Jadi tuh emang lama penyembuhan infeksinya ketimbang yang seminggu yang buat ngeringin lukas setelah operasi gitu. Infeksi itu cukup lama, sampai orang tua aku tuh juga membelikan obat ekstra ikan kutuk gitu biar cepet kering. Jadi selain aku minum obat resep dokter, aku juga minum obat tambahan itu ya, ekstra ikan kutuk yang bisa cepet nyembuhin luka. Sebenarnya tuh ada ikannya langsung gitu, yang langsung makan gitu, cuma karena di daerah aku tuh jarang, jadinya aku minum ekstrak obatnya aja gitu. Dan alhamdulillah dengan dibantu obat itu pun cepet kering gitu luka aku, alhamdulillah. Jadi ya setelah aku pasca operasi di rumah gitu ya, kurang lebih tuh aku ada 1 bulan, barulah aku bisa beraktivitas seperti biasa. Aku udah bisa jalan, walaupun belum bisa lari ya, bisa jalan pelan-pelan. Terus aku juga udah bisa naik motor, dan aku juga udah berangkat kerja lagi. Dan ya pengalaman aku tuh menjalani operasi laparotomi ini tuh ya cukup ngeri sih. Ngerinya tuh karena kan ini tuh operasi yang secara dibedah gitu kan kak, orang sesar. Nah sedangkan aku kan waktu itu kan aku masih gadis kan, aku tuh belum nikah, dan aku tuh belum pernah hamil gitu kan, tapi perut aku tuh udah disesar gitu kan ya. Ada rasa sedih gitu, tapi kan ya udah gitu kan, aku udah ngelewatin itu, aku udah melewatin masa-masa sakit itu. Dan ya aku kayak ngambil hikmahnya aja gitu. Pas itu dari semua kejadian itu pasti ada hikmahnya, dan Tuhan tuh pasti ngasih ngasih cobaan itu tidak melampaui dari kemampuan hambanya. Jadi ya aku ya bersyukur juga gitu dikasih penyakit kan, secara gak langsung tuh semoga aja dosa-dosa aku tuh dikurangin gitu ya. Nah buat teman-teman yang saat ini lagi berjuang ya, entah itu sakit kista endometriosis atau usus buntu, ataupun yang mau menjalani operasi laparotomi, atau yang
sudah menjalani operasi laparotomi, teman-teman tetap harus sabar, harus tetap kuat. Pokoknya tuh kita tuh mikirnya yang positif aja, pasti semua tuh ada hikmahnya dari semua ini. Pasti tuh Allah tuh ngasih cobaan ini tuh ada sebabnya gitu, maksud tuh ada apa ya yang akan Allah kasih indah gitu setelah sakit-sakit yang kita lalui. Nah, cukup sekian kelanjutan cerita pasca operasi laparotomi. Jika teman-teman ada pertanyaan atau mau sharing, bisa komen di bawah atau DM di Instagram aku @ulanmahnyun. Insya Allah aku pasti bakal bales DM teman-teman. Jangan lupa like video aku dan juga subscribe channel YouTube aku biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.